Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9. Hari ini kita akan belajar IPA di bab 1 semester ganjil. Untuk kelas 9 di bab 1 IPA kita akan membahas mengenai sistem reproduksi manusia. Oke, sebelumnya Budia minta silakan siapkan buku catatan kalian, catat poin penting pembelajaran kalian setelah menyaksikan video ini, dan jangan lupa berdoa semoga ilmu yang kalian peroleh menjadi berkah dan bermanfaat. Oke, tahukah kamu? Coba lihat gambar di samping. Pernahkah kalian mengamati penampakan bayi pada foto USG ibu hamil? Bagaimana proses bayi sebelum dilahirkan ke bumi? Atau bagaimana bayi itu bisa hidup di rahim ibu? Tentu, hal ini tidak terlepas dari peran Tuhan yang menciptakan semua makhluknya dengan segala kesempurnaannya yang berguna untuk mempertahankan keturunan makhluk hidup tersebut. Oke, kita akan bahas mengenai pembentukan sel terlebih dahulu. Ingat di kelas 7, sel merupakan unit fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Sel memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri melalui proses pembelahan. Pembelahan sel nanti dibedakan menjadi dua ya nak, pembelahan secara langsung dan pembelahan sel secara tidak langsung. Untuk pembelahan sel secara langsung kita sebut sebagai amitosis. Amitosis ini pembelahan yang terjadi di sitoplasma. Salah satu makhluk hidup yang melakukan amitosis adalah amoeba dan paramecium. Untuk pembelahan sel secara tidak langsung kita bedakan menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Untuk mitosis ini pembelahan yang bertujuan untuk pertumbuhan dan regenerasi. Sedangkan meiosis ini pembelahan sel yang terjadi untuk pembentukan sel kelamin atau sel gamet. Coba dilihat dulu, mitosis dan meiosis. Di sini di tiap-tiap tahapan mitosis dan meiosis ini ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama dua-duanya ada profase, ada metafase, ada anafase, dan ada telofase. Hanya saja di meiosis tahapan anafase nanti ada dua tahapan, anafase 1 dan anafase 2. Di telofase pun ada tahapan 1 dan 2, dan juga di profase pun juga ada tahapan 1 dan tahapan 2. Jadi bisa disimpulkan ada pembeda antara mitosis dan meiosis. Yang pertama, mitosis terjadi pada sel somatis atau sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Anakan yang dihasilkan mitosis itu terdapat 2 sel anakan diploid, sedangkan meiosis terdapat 4 sel anakan haploid. Tujuan mitosis adalah pertumbuhan dan regenerasi, sedangkan tujuan dari meiosis adalah membentuk sel kelamin. Berikutnya adalah alat reproduksi manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah melangsungkan perkembangbiakan atau reproduksi. Agar proses reproduksi dapat berlangsung dengan baik, maka harus didukung dengan struktur organ dan reproduksi serta proses fisiologi yang sempurna. Alat reproduksi tentu saja ada 2, yakni milik laki-laki dan perempuan. Yang pertama kita akan bahas mengenai alat reproduksi pada laki-laki. Yang pertama adalah testis. Testis ini berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma atau kita sebut sebagai spermatogenesis. Yang kedua adalah skrotum, berfungsi untuk melindungi testis dari benda tumpul ataupun dari suhu yang ekstrim. Ketiga adalah epididymis, berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Yang keempat adalah vas deferens, berfungsi sebagai mengangkut sperma menuju uretra. Yang kelima adalah vesicula seminalis, berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang mengandung zat makanan untuk digunakan sperma sebagai sumber makanan. Yang keenam adalah kelenjar prostat, berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang bersifat basah untuk melindungi sperma dari cairan asam vagina. Yang ketujuh, kelenjar Cooper atau kelenjar berbul-retal, berfungsi menghasilkan lendir yang bersifat basah untuk menetralisir urin yang bersifat asam pada uretra. Yang kedelapan adalah uretra,
berfungsi untuk mengeluarkan urin dan mengeluarkan sperma. Dan yang terakhir, penis ini berfungsi sebagai alat reproduksi yang digunakan untuk mengeluarkan sperma dalam bentuk air mani dan mengeluarkan urin. Selanjutnya adalah alat reproduksi perempuan. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium ini berfungsi menghasilkan sel telur atau kita sebut sebagai sel ovum dan berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Yang kedua adalah saluran telur, kita bisa sebut juga sebagai tuba falopi atau juga bisa dengan sebutan oviduk. Ini berfungsi sebagai jalan bagi ovum menuju ke rahim dan juga tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Rahim atau uterus berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Yang keempat, endometrium atau dinding rahim merupakan lapisan dari rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri atas lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah. Apabila tidak terjadi pembuahan, dinding endometrium akan luruh dan kita sebut sebagai menstruasi. Yang kelima, serviks atau leher rahim berfungsi sebagai keluarnya janin dari uterus menuju vagina dan penghubung antara uterus dan sperma. Dan yang keenam, vagina berfungsi sebagai alat kopulasi, jalan lahir pada saat persalinan, dan keluarnya darah menstruasi. Pembentukan sel kelamin kita sebut juga sebagai gametogenesis. Gametogenesis nanti ada dua macamnya. Untuk laki-laki kita sebut sebagai spermatogenesis, untuk perempuan kita sebut sebagai oogenesis. Pembeda dari spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pemasakan sperma yang terjadi pada testis dan menghasilkan 4 sel sperma. Untuk struktur sperma kita bagi menjadi 3, yakni bagian kepala yang di dalamnya ada akrosom dan nukleus, bagian tengah atau bagian leher terdapat mitokondria, dan bagian ekor yang terdapat membran plasma. Sedangkan oogenesis merupakan proses pembentukan dan pemasakan dari ovum yang terjadi pada ovarium dan menghasilkan 1 sel ovum. Struktur dari sel ovum bisa kita lihat dalam video, yakni ada inti sel, ada follicle sel, ada sitoplasma, membran vitilen, dan zona pellucida. Oke, cukup untuk hari ini pembelajaran IPA. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, terus belajar, dan jaga kesehatan. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.